Kadang gua mikir bro, kok kayaknya di negeri ini jalan kaki itu malah jadi kegiatan yang berisiko ya. Bukan karena capeknya, tapi karena trotoarnya udah bukan buat pejalan kaki lagi. Assalamualaikum, selamat datang lagi di Suaraku Ceritaku, podcast sederhana tempat dimana cerita dan rasa nggak perlu disembunyikan. Biasanya trotoar itu simbol peradaban kota, tempat orang bisa jalan dengan aman, tempat anak kecil bisa main sepeda, tempat orang tua bisa santai tanpa takut ketabrak. Tapi sekarang di banyak tempat, di banyak kota, trotoar berubah fungsi. Kita jalan tapi harus zigzag, ngelawan gerobak yang jualan. Kita jalan tapi malah dipepet motor yang naik ke trotoar. Dan ironisnya, yang salah siapa, yang dirugikan siapa? Ujung-ujungnya gak ada yang benar-benar dilindungi. Ada yang jadi warung dadakan, ada yang penuh sama tumpukan barang dagangan, ada juga yang diambil alih motor-motor yang gak sabar nunggu macet. Dan yang lebih miris, semua itu sudah jadi pemandangan yang sangat-sangat biasa kita lewati, kita lihat, kita ngeluh sebentar, ya terus lanjut jalan, mau apa lagi? Kayak gak ada apa-apa. Padahal bro, di balik itu semua ada persoalan yang sangat besar. Kita kehilangan rasa saling menghormati. Pejalan kaki kehilangan haknya, pedagang kehilangan tempat yang layak untuk cari nafkah, dan pemerintah kadang kehilangan keberanian buat tegas dan adil di waktu yang sama. Trotoar tuh bukan cuma jalur semen di pinggir jalan. Itu simbol keteraturan, simbol peradaban. Kalau trotoar aja nggak bisa dijaga, gimana mau bicara tentang kota yang maju dan modern? Gua paham kok bro, banyak pedagang kaki lima yang nggak punya pilihan, sewa tempat mahal, dagang di trotoar lebih kelihatan, lebih gampang disamperin pembeli. Kadang cuman itu satu-satunya cara biar dapur tetap ngebul. Tapi di sisi lain, gimana dengan ibu-ibu yang harus dorong stroller di pinggir jalan? Atau anak kecil yang harus jalan di aspal karena trotoar penuh dengan gerobak? Gimana dengan orang tua yang pengen sekedar jalan pagi tapi takut keserempet motor di trotoar? Gua ngebahas ini karena tiap hari gua ngalamin gimana rasanya lihat orang-orang jualan tapi ngabisin trotoar tempat gua jalan. Gak cuma PKL, ada juga toko-toko gede yang karyawannya parkir motor di trotoar depan toko mereka. Ada juga toko atau warung yang sengaja dimajuin, bahkan ada yang sampai dibangun secara permanen buat kepentingan mereka. Gue sih heran aja, ini pemerintah kota atau pemerintah setempat pada ngapain sih? Dari mulai tingkat RT sampai bupati ini pada ngapain? Fungsinya Satpol PP itu apa sih? Gue kan sekarang ada di Indramayu kota ya. Ada salah satu trotoar depan PDAM Indramayu itu udah jelek banget. Terus mungkin emang ada rencana dan anggarannya untuk dibenerin oleh pemerintah setempat. Sekarang udah bagus, udah nyaman, makin luas juga trotoarnya. Tapi yang gak gua paham, abis trotoar itu jadi, abis trotoar itu beres, langsung diserbu oleh para pedagang kaki lima. Enak banget ya, kayak dikasih ruang gitu, gratis lagi. Kadang suka nanya aja sama diri sendiri, ini trotoar buat pejalan kaki dua, apa pedagang kaki lima sih? Ini disclaimer, gue gak ada masalah ya sama PKL, jadi jangan salah paham. Bukan cuman PKL doang kok yang nyerobot trotoar. Kadang orang kaya juga parkir mobil di trotoar. Ojol juga banyak. Gue sadar ini masalah gak ada beresnya. Dari gue belum lahir sampai sekarang gue udah gede kayak gini,
Masih aja belum kelar ini masalah. Ini bukan soal siapa yang salah atau benar. Ini soal bagaimana kita bisa sama-sama bertanggung jawab. Bagaimana kita bisa mempunyai kesadaran bahwa setiap orang punya hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Jangan sampai kebutuhan kita ini mengganggu hak orang lain. PKL butuh tempat usaha, iya. Tapi pejalan kaki juga butuh ruang aman. Solusinya bukan penggusuran jelas, tapi penataan. Bukan marah-marah, tapi mencari jalan tengah. Tentu ini tupoksinya, tugasnya pejabat-pejabat di pemerintahan daerah setempat. Karena kalau dipikir, masalah kayak gini tuh akar utamanya bukan cuman ekonomi, tapi juga kesadaran. Kita sering lupa bahwa setiap ruang publik itu milik bersama. Dan kalau kita rebut seenaknya, lama-lama nggak ada lagi ruang buat kita hidup berdampingan. Coba deh bayangin, kalau satu hari aja trotoar benar-benar berfungsi. Orang jalan dengan nyaman, pedagang punya tempat khusus yang tertata, nggak ada motor yang naik sembarangan. Kota kita bakal terasa lebih manusiawi, lebih tenang, lebih tertib, lebih bahagia. Jadi bro, lain kali kalau lu jalan kaki dan lihat trotoar yang udah penuh lapak atau dipakai parkir motor, jangan cuma ngeluh. Mulai dari diri sendiri. Lu jangan ikut ngelanggar, jangan ikut cuek. Karena perubahan besar itu kadang dimulai dari kita sendiri. Gua Adam, sampai jumpa di episode berikutnya. Ini suaraku, ceritaku.